presentasi tentang AI dan mengapa hybrid cloud menjadi relevan di konteks ini. Mas Raymond udah siap dengan presentasi? Oh, kita yang presentasi ya. Tinggal Mas Raymond itu aja bilang next aja ketika pindah ke slide berikutnya. Oke, Mas Raymond? Ya, Sip, udah siap? terima kasih. Ya, Oke, siap. siap. Mudah-mudahan suara saya Silakan. sudah terdengar dengan baik, Terdengar harusnya. jernih dan tajam, Mas. Oke, terima kasih. Oke, Ya, sip. sekali lagi salam sejahtera ya buat semuanya. Selamat pagi. Terima kasih. Kami sudah juga diundang untuk ikut berkontribusi di acara yang luar biasa ini. Tadi menarik sekali kalau tadi dimulai oleh Prof. Bambang, kemudian Pak Gifari menjelaskan mulai dari AI, dari sisi penjelasan AI sendiri, kemudian use case-nya. Mungkin izinkan kali ini dari kami untuk sedikit membagikan beberapa uh, best in class practices gitu ya, mengenai bagaimana kita, perusahaan secara khusus gitu, bisa membangun dan memiliki strategi untuk mengembangkan AI, tetapi jangan dilupakan ada satu hal, karena waktu kita mau mengembangkan atau mengadopsi teknologi ini, tentunya pasti akan ada investasi yang terlibat di dalamnya. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan investasi itu dan kemudian bisa dihitung ROI-nya dan ujungnya juga bagaimana kita memastikan TCO-nya bisa sesuai dengan ekspektasi dan harapan. Nah, sesuai judulnya Hybrid Cloud and AI. Kenapa kami di IBM membicarakan tentang mengangkat topik ini menjadi topik yang sangat besar, bahkan menjadi salah satu fokus utama kami di Hybrid Cloud, karena kalau kita lihat di halaman ini bahwa sekarang teknologi informasi IT ini termasuk di dalamnya hybrid cloud itu bukan lagi dipandang sebagai tools gitu ya, tetapi sudah menjadi bagian sebagai business enabler. Artinya apa? Kalau disebut sebagai business enabler, artinya tanpa adanya ini, sebuah bisnis ataupun organisasi tidak akan bisa bersaing atau bisa bertahan dengan baik. Ya, kita lihat dari beberapa data yang ada bahwa boleh dibilang kalau kita bilang adopsi hybrid cloud, hampir 90% atau 9 dari 10 perusahaan besar pasti sudah melakukan adopsi ini. Tetapi challenge-nya adalah hampir 7 dari 10 menyatakan bahwa waktu mereka mengadopsi ini, mereka masih mengalami kesulitan dalam memanage, apalagi sekarang sudah masuk ke multi-cloud. Karena memang tidak mudah, cukup kompleks gitu ya. Karena kita bicara di sini bukan proses atau transaksi yang sederhana, tetapi bisa melibatkan multi department, multi division, bahkan multi organization yang harus dikelola gitu. Yang kemudian bagaimana kita mau memastikan juga bahwa deployment dari AI itu bisa efektif. 7 dari 10 perusahaan bilang bahwa mereka membutuhkan strategi yang tepat untuk hybrid cloud supaya bisa mencapai goals dari adopsi AI mereka. Karena AI ini sangat resource intensif juga gitu ya. Oleh karena itu setengah dari 50% dari perusahaan tersebut punya planning untuk membangun bagaimana mereka bisa melakukan uh, mengombinasikan penerapan adopsi AI ini sebagai hybrid, baik on-prem maupun on cloud. Karena ujungnya dari semuanya ini ada dua faktor utama yang perlu sangat diperhatikan, yaitu dari sisi cost dan security-nya. Begitu ya. Jadi kalau kita bicara security, compliance, dan cost concern, itu tentunya bagian dari bagaimana strategi multi-cloud ini dalam long run bisa di-manage dengan baik. Mungkin boleh dibantu untuk lanjut. Nah, berikutnya tadi saya sudah uh, sampaikan bahwa challenge dari hybrid cloud ini, walaupun ini terbukti menjadi satu pendekatan teknologi yang baik, tetapi ternyata tidak datang dengan sesuatu yang mudah. Hybrid cloud ini punya beberapa challenge yang perlu diatasi.
kami coba bagi ini menjadi beberapa bagian, beberapa pilar. Yang pertama adalah kita tahu bahwa banyak dari perusahaan yang ada sekarang sudah mulai membangun eh, aplikasi ataupun infrastruktur mereka dari waktu yang cukup lama, bahkan sudah puluhan tahun. Sehingga akhirnya mulai terjadi tanpa waktu itu mungkin roadmap teknologinya bisa saja tidak di plan dengan baik, atau biasa pada umumnya waktu perusahaan masih kecil mereka eh, menggunakan pendekatan yang sangat pragmatis sehingga mereka lupa melakukan planning yang matang, sehingga akhirnya terjadi dari survei mengatakan bahwa hampir dari 9 dari 10 perusahaan sekarang eh, harus menanggung akibatnya karena cukup banyak legacy system yang menjadi silo. Akhirnya susah untuk meleverage. Yang terjadi apa? Akhirnya resources yang ada cukup banyak yang akhirnya menjadi tidak optimal. Ya, jadi kalau kita hitung dari sisi konteks ROI-nya, karena memang cukup banyak silo dari infrastruktur maupun application yang mereka miliki, ekspektasi in average yang dikatakan investasi ini berhasil adalah ROI itu menurut McKinsey 150%, pada kenyataannya hampir rata-rata perusahaan yang ada sekarang cukup banyak yang bahkan ROI-nya itu less than 10%, bahkan ada yang negatif. Artinya apa? Investasi yang mereka lakukan kurang bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks ROI itu sendiri. Ya, yang berikutnya yang tadi sempat saya bahas juga bahwa bagaimana eh, challenge terhadap semakin berkembangnya bisnis, kita harus memastikan bahwa aspek security, kita sering lately mendengar banyak isu di sini juga karena lupa dipersiapkan dengan matang, dan juga bagaimana punya IT operation yang efisien, karena tanpa planning yang tepat ini akan menyebabkan semakin berkembangnya kebutuhan, bukan semakin mudah, akan semakin banyak isu, dan akhirnya cost yang berdampak yang dibutuhkan menjadi semakin tidak uh, efektif. Belum lagi kehadiran AI ini boleh dibilang cukup menjadi disrupsi. Artinya ada trajektori sebelum adanya tren AI ini yang sekarang benar-benar strategi IT ini akan dibelokkan karena hadirnya AI ini. Oleh karena itu kita perlu menyiapkan bagaimana satu konsep atau strategi untuk memastikan ke depannya adopsi generative AI ini bisa disupport oleh infrastruktur planning maupun dari sisi aplikasi juga. Mungkin itu kita bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Lebih lanjut, yang membuat semakin kompleks teman-teman di IT ini adalah dengan hadirnya AI ini, tren bisnis atau digital transformation ini juga berubah profilnya gitu ya. Banyak hal-hal yang sebelum AI ini tidak bahkan belum terpikirkan, sekarang ada dan itu menjadi tren. Sehingga tadi saya sudah sempat sampaikan di legacy model ini cukup banyak yang menjadikan masalah, karena dari hasil survei kita tahu router survei menyatakan bahwa saat ini tuh ada hampir sekitar 230 billion lines of COBOL. Artinya kita tahu COBOL ini uh, uh, adalah satu code yang sudah sangat lama, yang artinya bagaimana kita bisa melakukan modernisasi itu dengan baik tanpa meninggalkan aspek security, dan juga supaya kita bisa um, um, memanfaatkan data yang ada di banyak silo ini dengan secara efektif. Karena kita akan menuju uh, ke generative AI yang secara resources tentunya akan membutuhkan sangat tinggi sekali computing power, dan juga dengan banyaknya silo ini akan semakin sulit kita untuk melakukan provision terhadap infrastruktur kita. Nah, makanya sekarang company mencari bagaimana bisa mendeploy AI ini
dengan meleverage accelerator dan juga collocation dari data mereka untuk membantu bagaimana bisa mengachieve AI driven gitu ya approach, tapi in the same time tidak mengorbankan real time processing. Ya, jadi artinya latensinya harus dipastikan juga bisa meet the expectation, dan selain itu juga kita harus memikirkan bagaimana meleverage yang namanya on-chip processing untuk bisa semakin efisien dan efektif. Mungkin kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, kalau tadi sudah sempat dibahas baik oleh Pak Bambang dan Pak Givari ya terkait dengan generative AI ini benar-benar memberikan satu disruption dalam konteks bagaimana strategi pengembangan IT untuk mensupport perkembangan bisnis. Di IBM kami percaya bahwa generative AI ini sendiri harus sifatnya multimodal. Artinya apa? Tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Givari bahwa foundation model yang ada ini bisa outsource, dari outsource bisa juga dikembangkan sendiri, ditrain sendiri dan sebagainya. Karena kami percaya untuk bisa menghasilkan satu generative AI yang maksimal itu perlu di-customize dan digabungkan. Jadi kurang lebih pendekatan dari generative AI ini mirip dengan pendekatan cloud itu sendiri. Kalau ada yang namanya hybrid cloud, kami juga melihat bahwa seharusnya dari sisi generative AI ini juga sifatnya adalah hybrid juga. Ada yang kembangkan sendiri, dikombinasikan dengan yang sifatnya outsource. Sama kalau kita bilang, kalau kita mau mendidik atau mentraining mesin, tentunya kita harus dari beberapa sumber supaya itu bisa lebih efisien gitu ya. Lanjut. Nah, sedikit mungkin saya akan masuk lebih dalam sedikit mengenai foundation model ini. Nah, foundation model ini sedikit agak berbeda ya kalau kita bilang dibandingkan traditional AI model. Mungkin untuk teman-teman sekalian, kalau kita bicara traditional AI model, itu kan berarti learning-nya harus disupervise gitu ya, dan harus melakukan labeling data yang luar biasa. Sedangkan kalau kita bicara foundation model, itu agak berbeda karena yang terjadi mereka mesin akan melakukan learning yang self-supervised, bahasanya gitu ya. Dan tidak perlu melakukan labeling data lagi, karena labeling datanya menjadi tidak relevan lagi. Jadi oleh karena itu, ini terjadi ledakan. Kenapa generative AI akhirnya? Karena tidak membutuhkan manusia lagi untuk melakukan labeling data yang sangat-sangat besar ini. Itu prosesnya sangat cepat, automated, dan sangat efisien. Beberapa contoh tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Bambang, specifically kalau kita bilang apa terkait foundation model yang sangat populer, mungkin diperkenalkan oleh OpenAI ChatGPT dengan LLM-nya gitu kan, yang nanti ujungnya kita bicara pemanfaatannya di NLP dan seterusnya. Nah, dari sini kita melihat bahwa dengan adanya foundation model ini, para eksekutif perusahaan 64% percaya bahwa dengan hadirnya generative AI, yang terjadi akan ada closing gap antara IT dan bisnis. Boleh dibilang sekarang sudah tidak dipisahkan. Kalau dulu mungkin IT sendiri, bisnis sendiri. Sekarang boleh dibilang IT itu adalah bisnis, bisnis adalah IT. Nggak bisa dipisahkan. Karena tadi proses bisnis itu sudah mulai bisa diambil alih oleh mesin karena ada proses dengan menggunakan foundation model yang terus ditrain dan dikembangkan, akhirnya yang tadinya harus dimulai dengan sesuatu kemudian ditambahkan AI untuk membantu pekerjaan kita, yang terjadi berikutnya adalah bagaimana pekerjaan itu sudah bisa langsung diambil alih oleh AI itu sendiri, manusia yang tinggal mensupport, jadi mensupervisi. Makanya kenapa di IBM kami sangat mengutamakan juga yang namanya governance, karena kita perlu memastikan waktu pekerjaan ini diselesaikan atau pengambil keputusan itu dilakukan oleh mesin atau AI,
pengambilan keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa diaudit, dan juga bisa sesuai dengan kriteria dari perusahaan tersebut. Mungkin kita lanjut karena mengingat waktu, nanti lebih detailnya Pak Wisnu Pranajaya akan secara lebih detail menyampaikan dari sisi tinjauan teknisnya. Nah, ini yang saya mau mungkin sebelum menutup bahwa mensummary bahwa enterprise itu harus mulai mempertimbangkan 4 hal utama untuk memastikan investasi mereka di hybrid cloud dan AI ini bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama harus selalu dimulai, kita harus tahu, perusahaan harus memahami dulu strategi dan outcome-nya. Itu harus ditentukan di awal. Karena tanpa ini, itu akan liar. Kita hanya ikut-ikutan gitu ya, melakukan investasi, ada inovasi. Not necessary semua yang terbaru harus diadopsi. Tergantung strateginya seperti apa dan outcome seperti apa yang diharapkan. Yang kedua adalah bagian besar bagaimana kita memastikan dengan semakin besarnya ledakan data yang ada oleh organisasi tersebut bisa diprotek. Jangan sampai sensitif data ini karena AI dan sebagainya justru akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, data ini bisa diambil, diakses dengan mudah dan sebagainya. Yang kita bicara mengenai bagaimana memastikan data sharing dan compliance itu bisa tetap dipertahankan. Yang ketiga adalah tentunya dengan perubahan atau tren bisnis yang juga didorong oleh generative AI ini, bagaimana application yang ada bisa dimodernization dengan cepat. Yang terakhir tentunya resources dari IT infrastruktur itu sendiri dan bagaimana cara mengelolanya. Karena sekarang semakin banyak opsi dan semakin banyak pilihan, kita harus menentukan mana yang paling sesuai dengan industri perusahaan tersebut. Jadi nggak semua industri memiliki kebutuhan yang sama. Dan mungkin sebagai terakhir penutup, boleh ke halaman selanjutnya. Ya, sedikit ini adalah point of view dari IBM terkait apa yang kami sebut sebagai AI ready infrastruktur. Yang pertama yang perlu dipastikan adalah kita bicara mengenai reliable performance. Di sini kita bicara tentang compute, network, and storage. Jadi kemampuan melakukan computing, network itu juga penting, dan bagaimana memastikan storage yang ada memadai dari sisi security maupun kapasitas. Yang berikutnya adalah hybrid flexibility dari dua tinjauan, dari sisi tinjauan cloud-nya itu sendiri ataupun infrastruktur, dan juga dari AI itu sendiri yang tadi saya sampaikan dari sisi pendekatan bagaimana kita melakukan training foundation model dan sebagainya. Dan di sini kita punya juga dari sisi infrastruktur yang memungkinkan fleksibilitas seperti misalnya IBM Kubernetes Container, Red Hat OpenShift gitu ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut juga oleh rekan saya. Kemudian yang terakhir memastikan bahwa security dari data protection dan juga bagaimana mengintegrasikan platform itu untuk bisa mempromot satu trust dan mensupport compliance. Mungkin kurang lebihnya seperti itu dari sisi high level tinjauan bagaimana strategi kita menerapkan, mengadopsi hybrid cloud dan juga AI secara khusus generative AI. Oke. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak Bapak. Oke, terima kasih Mas Raymond atas paparannya. Jadi menarik bahwa tadi ada 4 pertimbangan yang harus diperhatikan perusahaan dalam melakukan saat implementasi AI. Tadi itu goal-nya apa kira-kira, dan juga infrastrukturnya. Dan tadi menarik bahwa ternyata ya Mas, sekarang ini udah ada foundation model yang siap kita gunakan, tapi memang untuk membuat itu lebih bisnis spesifik mungkin memang harus ditambahkan data-data dari internal perusahaan gitu, Mas Raymond ya. Betul, Dan sehingga itu betul. mungkin akan ada proses training, akan ada proses ya data training yang itu harus dilakukan, dan itu membutuhkan infrastruktur data juga yang udah siap, kira-kira seperti itu ya. Oke, Mas Raymond, terima kasih atas Terima kasih, terima kasih. paparannya, dan saya pikir tadi udah menggambarkan banyak hal tentang peran hybrid cloud dan juga hybrid approach dari implementasi AI.